Hai Andi, bangun. Mimpi apa kau? Tengah malam begini kok teriak-teriak memanggil nama bapak. Andi pun terbangun. Ia mengamati keadaan di sekitarnya. Ternyata ia hanya bermimpi. Saat ini ia masih berada di kamar bapaknya. Dan ia mendapati bapaknya itu tersenyum kepadanya sambil tetap sibuk mengucap zikir La ilaha illallah pelan-pelan seperti biasanya. Hari masih malam, Andi. Tidurlah kembali. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Faris juga bermimpi didatangi setan bertongkat itu kembali. Apa maumu lagi, wahai setan tua? Hahaha. Aku cuma ingin memberitahumu bahwa yang menimbulkan rasa kebencian di hati Andi kepadamu adalah diriku. Dan aku mengingatkanmu bahwa jika kau terus saja berusaha merawat Pak Syukri, maka permusuhanmu dengan Andi akan semakin membesar. Aku tidak peduli, wahai setan tua. Aku hanya berlindung kepada Allah. Semoga Dia menggagalkan semua upaya-upaya jahatmu. Hahaha. Kalau begitu, aku juga tidak akan peduli. Aku akan terus berupaya meningkatkan rasa kebencian Andi kepadamu. Kau tidak pergi berdagang, Andi? Iya, Bu. Sebentar lagi. Aku ingin ketemu Faris dulu. Ada yang ingin aku bicarakan. Tumben. Kuharap ini adalah pembicaraan yang baik, Andi. Karena dia telah berbuat baik kepada keluarga kita. Kenapa sih ibu tidak menaruh rasa curiga sedikit pun kepadanya? Di zaman sekarang ini, mana ada orang tulus, Bu? Andi, aku percaya bahwa di dunia ini akan selalu ada orang-orang baik. Meskipun jumlah mereka sangat sedikit jika dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Coba aku tanya, ibu akan membayar dia berapa per bulannya untuk jasanya ini? Aku tidak terikat janji pembayaran apapun terhadapnya, Andi. Kami tidak pernah membicarakan masalah harga. Namun aku akan tetap memberinya sesuatu, sekedar kemampuanku. Aku percaya dia orang yang baik, karena aku tahu dengan Kiai Sulaiman. Kiai Sulaiman itu orang yang tulus, meskipun dia berilmu tinggi. Dan bapakmu ini, sewaktu sehat dulu, sangat akrab sekali dengan Kiai Sulaiman. Beliau bergaul sambil juga berusaha memetik ilmu-ilmu yang mungkin bisa beliau dapat dari Kiai Sulaiman. Tidak mungkin orang yang seperti Kiai Sulaiman ini tidak akan mengajari cucunya akan nilai-nilai ketulusan. Padahal beliaulah yang merawat, mengasuh, dan mendidik cucunya ini. Apalagi orang yang dirawat oleh cucunya ini adalah teman baiknya dulu. Andi diam saja mendengar ucapan ibunya itu. Sesungguhnya, dia sendiri juga bingung dengan sikapnya kepada Faris. Kenapa dia jadi membencinya? Padahal di dalam hatinya dia sadar bahwa tidak semestinya dia bersikap seperti itu. Tak lama kemudian, Faris pun tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah nak Faris. Ini kebetulan juga ada Andi yang ingin berbicara denganmu katanya. Berbicara denganku? Berbicara apakah gerangan? Kak Faris sudah datang. Kebetulan nih, aku sekalian mau pamit. Besok udah harus kembali kerja. Oh ya, silahkan Dek Marlina. Kemudian, Andi pun memulai pembicaraannya dengan Faris. Begini Faris. Sebelumnya, aku meminta maaf kepadamu atas perlakuanku yang mungkin kurang tepat belakangan ini. Aku sendiri tidak tahu kenapa aku jadi bersikap seperti itu. Seolah ada kebencian dan kedengkian di hatiku ini kepadamu. Aku sadar itu salah. Iya, tak apa Andi. Maafkan aku juga kalau barangkali ada sikapku yang kurang tepat selama aku di sini. Insya Allah tak ada Faris. Yang kau lakukan selama di sini hanyalah kebaikan dan kebaikan.
Lalu, hal penting lainnya yang ingin kusampaikan kepadamu adalah bahwa aku tadi malam bermimpi sesuatu yang tak biasa. Mimpi apa itu? Andi pun menceritakan mimpinya tersebut. Lalu, menurutmu, apakah itu suatu mimpi yang benar atau bagaimana? Dan jika mimpi itu benar, lantas perjuangan apakah yang sedang kau lakukan? Sehingga Bapak sampai berpesan seperti itu kepadaku di dalam mimpi tersebut. Aku bukanlah seorang ahli mimpi. Tapi bahwa aku sedang berada dalam sebuah perjuangan, insya Allah itu adalah hal yang benar. Namun rasanya belum bisa kuceritakan kepadamu sekarang, Andi. Ya sudahlah kalau begitu. Aku hanya penasaran saja. Kalau memang tak ada yang perlu kita bicarakan lagi, aku permisi dulu. Mau ke pasar, berdagang seperti biasa. Tunggu dulu. Aku juga punya satu hal yang ingin kusampaikan kepadamu. Apa itu? Tentang kebencianmu kepadaku. Sesungguhnya ada setan yang memang berusaha menumbuhkan hal itu di dalam dirimu. Aku telah beberapa kali didatangi oleh setan tersebut. Jadi kuharap kau juga berusaha untuk melawan rasa benci itu jika suatu saat muncul lagi di dalam dirimu. Sebab setan itu akan terus berusaha melakukannya. Bahkan dia ingin menimbulkan permusuhan di antara kita demi menghalangi perjuanganku. Jadi begitu toh selama ini rupanya. Baiklah Faris, semoga aku bisa berhasil mengatasinya. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kurang ajar. Sepertinya upayaku akan gagal jika hanya melalui satu arah. Aku harus melewati arah-arah yang lain. Aku harus mengganggu, menggoda anggota keluarga yang lain.